Selamat malam dan shalom untuk semua yang telah hadir secara online, baik melalui Zoom yang berpartisipasi secara langsung ataupun yang melalui Facebook. Jadi topik malam ini adalah bagian yang keempat dari teologi kehidupan sehari-hari mengenai bermain-main dan bersenang-senang dalam perspektif Alkitab. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di sini saya akan istilahnya sekedar memberikan sedikit pengantar mengenai teologi bermain itu. Jadi karena topik ini sendiri merupakan topik yang cukup dalam dan ada beberapa karya yang secara khusus ditulis untuk membahas secara mendalam sekali mengenai teologi atau pemahaman Kristiani mengenai permain itu sendiri. Saya tidak akan membawa Anda ke kedalaman yang sangat jauh, tapi saya hanya akan memberikan semacam pengantar yang akan menolong Anda untuk melihat bagaimana sih pemahaman teologi Kristen mengenai permain itu sendiri. Dan pada bagian yang kedua nanti saya akan berfokus kepada how-nya. Bagaimana seharusnya kita bermain dan bersenang-senang di dalam hidup ini. Mari kita lihat yang pertama lebih dulu. Jadi bermain itu bukanlah identik dengan kekanak-kanakan. Jadi banyak orang dewasa yang berpandangan bahwa bermain-main itu adalah sesuatu yang kekanak-kanakan. Childish istilahnya di dalam bahasa Inggris. Namun saya ingin mengatakan kepada Anda, bermain itu bukanlah identik dengan kekanak-kanakan. Ya, jadi kehidupan Kristen yang normal itu seharusnya bukan saja mencakup kerja, bukan saja mencakup tidur dan makan minum saja. Seharusnya kehidupan Kristen yang normal itu juga mencakup bermain-main. Dan nanti juga kita akan berbicara mengenai bersenang-senang. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, kerap kali bermain-main itu diidentikan dengan kekanak-kanakan. Padahal tidak seharusnya demikian. Yaitu, saya mengutip pernyataan dari seorang pakar dari Amerika yang mengajar di Asbury Theological Seminary, namanya Profesor Ben Witherington III. Dia mengatakan, when Christians lose their ability to play, their desire to play, their interest in playing, they are moving away from rather than toward turning and becoming as a child, so they may inherit the kingdom of God. Kalau saya terjemahkan, ketika orang-orang Kristen kehilangan kemampuan untuk bermain, kehilangan keinginan untuk bermain, kehilangan interest untuk bermain, mereka sebenarnya berpaling dari apa yang seharusnya menjadi ideal. Seperti di dalam pengajaran Yesus sendiri mengajarkan, kamu harus menjadi seorang anak, seperti seorang anak kecil, supaya kamu dapat istilahnya mewarisi kerajaan surga. Jadi menurut Ben Witherington III, seseorang yang telah kehilangan interestnya untuk bermain, kehilangan keinginannya untuk bermain, kehilangan kemampuannya untuk bermain, sebenarnya sedang menjauh dari pewaris kerajaan surga ini. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Ini seperti saya dengan dari perkataan Ben Witherington III tadi, saya ingin mengatakan, dengan kata lain, orang yang kehilangan interestnya untuk bermain-main itu sebenarnya adalah orang-orang yang justru menunjukkan tanda-tanda imatur atau tanda-tanda ketidakdewasaan dan kurang memiliki hikmat Kristen. Bukan sebaliknya loh. Bukan sebaliknya. Yang kerap kali kita dengar, bermain adalah tanda ketidakdewasaan. Renungkan hal ini. Apakah suatu hal yang dewasa apabila kita memalingkan diri kita dari sesuatu yang membuat kita bersuka cita? Ketika kita bermain-main itu kita bersuka cita loh. Apakah suatu hal yang kurang dewasa? Ya, itu mungkin ada satu kalimat yang kurang di situ. Apakah suatu hal yang kurang dewasa
apabila kita memalingkan sesuatu dari diri kita yang membuat mental kita lebih tangkas, sesuatu yang dapat meningkatkan kebugaran fisik dan emosi Anda, sesuatu yang dapat meningkatkan social skill kita, sesuatu yang menolong Anda bagaimana bermain sebagai anggota tim. Nah, saudara-saudara sekalian, ini hal yang patut kita renungkan loh. Apakah ini semua identik dengan ketidakdewasaan pada waktu kita bermain? Pada waktu kita bermain, itu adalah sesuatu yang dapat membuat kita bersuka cita. Itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih tangkas secara mental. Itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kebugaran fisik dan emosi kita. Jadi sekali lagi, bermain itu bukanlah sebuah tanda ketidakdewasaan. Seseorang yang memiliki hikmat yang utuh melihat bermain-main itu adalah sesuatu hal yang penting, suatu elemen yang penting dari kehidupan itu sendiri. Karena dengan bermain-main kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih bijaksana, kita lebih bisa dapat bekerja sama, dan semuanya ini terkait dengan kedewasaan, bukan ketidakdewasaan. Mari kita akan melihat hal yang kedua mengenai bermain. Playing. Bermain itu adalah bayangan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah yang disebut dengan foreshadow. Bayangan dari zaman yang akan datang. Kalau kita berbicara mengenai zaman yang akan datang adalah zaman di mana ada langit dan bumi yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, bermain adalah bayangan dari zaman yang akan datang. Seorang teolog Jerman yang bernama Jürgen Moltmann pernah berkata seperti ini, dalam bermain kita mengantisipasi pembebasan kita. Suatu saat di mana kita tidak lagi belajar berperang. Suatu waktu di mana kita menaruh segala hal yang menghambat dan mengasingkan kita dari kehidupan nyata. Bermain merupakan bayangan sukacita dari masa yang akan datang di mana segala hal yang menyusahkan, penyakit, kemerosotan, dan kematian tidak ada lagi. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang penyakitan kan biasanya tidak bisa bermain. Orang yang mati juga tidak bisa bermain. Nah, akan ada suatu masa di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kemerosotan. Nah, itu terjadi di masa depan. Dan ketika kita bermain, kata Moltmann, itu sedang mengantisipasi saat itu, saat di mana kita benar-benar mengalami pembebasan dari segala sesuatu yang membuat kita susah, dari segala sesuatu yang membuat kita berat, dari segala sesuatu yang membuat kita letih, dari segala sesuatu yang membuat kita stres. Nah, itu yang dikatakan oleh Moltmann. Ini presentasi berikutnya. Ya. Yang ketiga, bermain itu sendiri adalah sebuah cermin kehidupan. Nah, bermain itu sendiri adalah sebuah cermin kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam permainan itu ada rule. Ada aturan yang harus ditaati. Contohnya ketika saudara bermain bola, itu kan ada aturan yang harus ditaati. Anda tidak boleh pegang bola. Kalau pegang bola itu berarti handball. Apalagi kalau handball itu terjadi di kotak penalti. Pasti ada hukuman. Hukumannya adalah tim Anda harus siap untuk menerima tendangan penalti. Nah, di dalam permainan-permainan yang lain juga ada aturan-aturan yang lain. Jadi di dalam setiap permainan selalu ada rule yang harus ditaati. Dan kita tahu persis pelanggaran peraturan akan mendapatkan penalti atau hukuman. Nah, di dalam kehidupan kita juga ada rule-rule, ada aturan-aturan yang telah digariskan. Baik aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Dan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut sudah pasti akan mendapatkan penalti. Nah, dan di dalam permainan, kemenangan bukanlah segalanya. Jadi kemenangan bukanlah segalanya di dalam permainan apapun. Kejujuran, belas kasih, ketekunan kadang menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi juara. Saya ambil contoh, dalam dunia sepak bola Anda kenal nama
Miroslav Klose. Ya, dia dikenal sebagai pencetak gol yang paling banyak di dalam sejarah Piala Dunia. Namun orang mengenal dia bukan hanya sekedar sebagai pencetak gol terbanyak di dalam sejarah Piala Dunia hingga hari ini. Dia dikenal oleh karena kejujurannya. Suatu waktu dia mencetak gol dan wasit mengesahkannya sebagai gol, tapi kemudian dia mendekati wasit dan mengatakan bahwa golnya itu tidak sah karena karena ada bola yang tersentuh dengan tangannya. Nah, di sini kita melihat bahwa bagi Klose kemenangan bukan segalanya. Kejujuran jauh lebih berharga daripada kemenangan. Dan itulah yang dikenang oleh orang. Ketika mereka mengingat nama Klose, Klose dikenal sebagai orang yang sangat sportif, seorang yang jujur. Nah, ini hal yang penting. Kemenangan bukan segalanya di dalam permainan. Di dalam hidup pun demikian. Kemenangan bukan segalanya. Anda bisa jadi orang yang kaya luar biasa, tetapi kalau kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang tidak jujur, itu tidak membuat Anda menjadi orang yang terhormat dan punya martabat. Jadi sekali lagi, kemenangan bukan segalanya. Kejujuran, belas kasih, menjadi sesuatu yang luar biasa sekali dalam sebuah permainan. Pernah suatu waktu saya melihat seorang pelari yang rela untuk kehilangan kesempatan untuk menjadi juara oleh karena dia menolong sesama pelari yang pada waktu itu terjatuh, cedera. Dan orang ini rela kehilangan kesempatan untuk menjadi nomor satu demi menolong rekannya yang sedang cedera. Nah, nilai-nilai semacam inilah yang sangat dihargai oleh manusia yang hidup di muka bumi. Kemenangan bukan segalanya, menjadi juara bukan segalanya. Kejujuran, belas kasih, itu menjadi sesuatu yang esensial di dalam sebuah permainan. Selain belas kasih, juga ketekunan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang jauh lebih bernilai kadang-kadang daripada sekedar jadi pemenang itu. Kita bisa melihat dari profil seorang pelari yang bernama John Stephen Akhwari, seorang pelari dari Tanzania yang berlari di Olimpiade Meksiko pada tahun 1968. Nah, dia dikenal bukan sebagai pemenang. Dia bukan pemegang medali emas, justru dia adalah pelari paling belakang yang mencapai garis finish. Nah, oleh karena cedera, kalau sudah lihat itu di kakinya itu dibebat dengan kayu, dia mengalami cedera, tulang lututnya itu hampir lepas, namun dia tidak menyerah, tidak berhenti, dia tidak minta ambulan untuk membawa dia ke rumah sakit, tidak. Namun dia terus berjuang dan menyelesaikan pertandingan pada saat stadion sudah hampir kosong. Namun hari ini, dunia lebih mengenal John Stephen Akhwari ketimbang si pemegang medali emas. Hari ini hanya sedikit orang yang tahu siapa pemegang medali emas dalam lomba maraton yang terjadi di Olimpiade Meksiko pada tahun 1968. Jarang sekali orang yang tahu. Tapi banyak orang yang tahu nama John Stephen Akhwari, bahkan dia sendiri diundang secara khusus di Olimpiade Beijing. Bukan oleh karena dia jadi juara, tetapi oleh karena ketekunan, oleh karena kesabarannya, oleh karena daya juangnya yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya, dia bisa menjadi seseorang yang dikenang di dalam sejarah permainan atau olahraga. Jadi kembali, saya ingin mengatakan kepada Anda, di dalam permainan kemenangan bukan segalanya. Kejujuran, belas kasih, ketekunan menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan di dalam kehidupan hal yang sama juga berlaku. Kemenangan bukan segala-galanya. Kejujuran, belas kasih, ketekunan itu menjadi elemen yang paling esensial di dalam hidup ini. Jadi mereka-mereka
Yang mengerti akan hal ini akan menjadi orang-orang yang sportif, akan menjadi orang-orang yang tekun, akan menjadi orang-orang yang penuh belas kasih di dalam menjalani kehidupan. Nah, itulah 3 aspek dari permainan yang ingin saya bahas secara khusus pada malam ini. Dan berikutnya, saya ingin membahas mengenai sekarang lebih ke implementasi atau aplikasi. Kalau permainan bersenang-senang itu adalah suatu hal yang boleh dikatakan harus kita lakukan, perlu kita lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah how, bagaimana kita melakukannya di dalam hidup ini. Tentu kita tidak boleh sembarangan bermain. Kita tidak boleh serampangan bersenang-senang di dalam hidup ini. Ada hal-hal yang harus kita pelajari di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya pada malam ini saya akan mengajak Anda untuk melihat studi kasus beberapa teks Alkitab. Mari kita lihat yang pertama di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 5-7. Di sana dikatakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Kita tentu akrab dengan cerita ini. Cerita ketika Gideon harus berperang melawan orang-orang Midian, cerita di mana Gideon harus memilih orang-orang yang akan menjadi bagian dari pasukannya di dalam peperangan yang unik itu. Lalu bagaimana Gideon memilihnya? Gideon memilihnya dengan cara yang seperti ini. Jadi dia akan memilih siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut untuk minum. Yang dipilih adalah mereka yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Sisanya, di luar 300 orang itu semuanya minum, tapi minum ngawur tanpa melihat kanan kiri, depan muka langsung seruput. Nah, ini. Jadi demi yang namanya kenikmatan, demi yang namanya kesenangan, mereka tidak lagi awas, tidak lagi waspada. Apa yang bisa kita ayat 7 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ketika 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. 300 orang ini dipilih karena mereka waspada, dipilih karena mereka hati-hati. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Prinsip apa yang bisa kita pelajari di sini? Prinsip yang bisa kita pelajari di sini adalah bermain dan bersenang-senang itu sahih. Sahih itu artinya valid. Valid itu artinya boleh diperbolehkan. Bermain dan bersenang-senang itu sahih. Sepanjang tidak mengalihkan, mengecilkan, atau merusak tujuan utama dari kehidupan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang kita lihat di dalam cerita Gideon tadi, 300 orang tadi. Benar bersenang-senang dengan air yang diminumnya. Namun demikian, mereka tidak ceroboh, mereka tidak sembarangan. Dan itu ditunjukkan dengan gestur atau bahasa tubuh mereka yang meminum dengan penuh kehati-hatian. Jadi di sini kita belajar bersenang-senang itu boleh, sepanjang itu tidak mengalihkan, mengecilkan, atau merusak tujuan utama dari kehidupan ini. Anda boleh bermain-main, Anda boleh bersenang-senang, sepanjang itu tidak mengalihkan, mengecilkan, atau merusak tujuan utama dari kehidupan itu sendiri.
Itulah sebabnya saya katakan orang-orang yang kecanduan permainan itu sudah tidak lagi menjalankan prinsip yang pertama ini. Karena ketika mereka kecanduan, tujuan utama dari kehidupan mereka tidak terpenuhi. Katakanlah seorang pelajar punya tujuan untuk belajar, mencapai prestasi yang baik. Bermain boleh, harus. Tetapi kalau permainan itu sendiri kemudian merusak tujuan utama dari tugasnya sebagai seorang pelajar, itu menjadi sesuatu yang keliru. Itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi sekali lagi, bermain-main dan bersenang-senang itu sahih sepanjang tidak mengalihkan, mengecilkan, atau merusak tujuan utama dari kehidupan ini. Mari kita lihat secara cepat bagian yang lain dari Alkitab. 2 Samuel 23, 14 dan 17. Di sana dikatakan pada waktu itu Daud ada dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Daud tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Apa yang kita lihat di dalam cerita ini? Yang kita lihat di dalam cerita ini Daud ingin sekali minum sesuatu dari perigi Bethlehem. Sesuatu yang membuatnya senang. Sesuatu yang membuat hidupnya nikmat. Dan ada 3 orang yang menjadi anak buahnya yang disebut dengan pahlawan-pahlawan Daud. 3 orang ini rela untuk menerobos perkemahan orang Filistin dan mereka mengambil air dan menyerahkannya kepada Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak meminumnya. Daud mengatakan, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi mempertaruhkan nyawanya? Daud tidak tega untuk bersenang-senang dengan mengorbankan hidup dari orang-orang yang lain. Prinsip apa yang bisa kita pelajari di sini? Bermain-main dan bersenang-senang itu sahih, valid. Sepanjang tidak mengorbankan dan menginjak-injak hak-hak orang lain. Anda bermain boleh, bersenang-senang boleh. Tetapi ada catatan di sini, sepanjang tidak mengorbankan dan menginjak hak-hak orang lain. Sepanjang tidak merugikan orang lain, fine, boleh. Kalau Anda bermain, katakanlah bermain bola, dan itu merugikan orang lain, nah itu sesuatu yang tidak sahih. Kalau Anda bersenang-senang dengan mengorbankan hak dan harkat hidup orang lain, itu juga tidak boleh. Ini prinsip Alkitab yang sangat penting sekali yang harus kita sadari. Ada banyak orang di dunia ini, ketika mereka bermain, mereka mengorbankan, menginjak hak-hak orang lain demi membuka lapangan golf. Mereka merebut tanah rakyat. Demi permainan, demi kesenangan. Hal semacam ini, menurut Alkitab itu tidak valid, tidak sahih, tidak bisa diterima. Nah, itu hal yang kedua. Jadi hal yang ketiga, nah ini sudah hampir 40 menit. Jadi saya akan berbicara dari Amsal 25 ayat 16. Amsal 25 ayat 16 mengatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang. Dengan itu lalu memuntahkannya. Ini sebuah nasihat. Kita madu
itu berbicara mengenai kenikmatan. Madu bisa berbicara mengenai sesuatu yang membuat kita senang. Nah, prinsip apa yang bisa kita tarik di sini? Bermain-main dan bersenang-senang itu sahih atau valid sepanjang tidak berlebih-lebihan. Lihat yang di atas. Mendapat madu, makan madu, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi cukup. Jangan sampai engkau terlalu kenyang. Dengan itu lalu memuntahkannya. Bermain, boleh. Boleh, bermain boleh. Dan itu bahkan merupakan suatu keharusan di dalam hidup. Bersenang-senang, boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sehingga membawa akibat yang tidak baik di dalam hidup kita. Anda mau main video game, silakan. Tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Anda mau melihat film drama Korea, silakan untuk bersenang-senang. Tapi jangan berlebih-lebihan. Yang mengakibatkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kesehatanmu, di dalam kehidupan relasimu, di dalam kehidupan ekonomimu, di dalam kehidupan rohanimu. Ini hal yang penting sekali. Jadi bermain-main dan bersenang-senang itu sahih sepanjang tidak berlebih-lebihan. Sesuatu yang cukup takarannya akan membuat kita sehat. Sesuatu yang berlebih-lebihan akan membuat kita tidak sehat secara jasmani, secara emosional, secara relasional, dan secara rohani. Nah, dan dengan demikian saya akhiri presentasi mengenai hal bermain dan bersenang-senang. Seri yang keempat dari teologi kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya